Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Kita mulai aja kelas hari ini. Jadi ini kakak kali ini pakai modul aja, nggak pakai slide gitu. Ini berdasarkan modul yang mirip-mirip sama kakak dulu waktu zaman sekolah dulu ya. Oke, jadi kita mulai aja. Kita lanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar tentang dua kingdom yang utama ya, Plantae sama Animalia. Hari ini kita lanjut dengan tiga kingdom lainnya. Jadi sebetulnya yang umum tuh ada lima kingdom ya. Kalau dari zaman dulu kakak pelajari itu ada lima. Jadi kita mulai aja. Sini, oke, ini skip aja bagian ini. Oke, jadi kayak kita sudah tahu gunanya klasifikasi itu apa untuk memudahkan pengelompokan dan biasanya memudahkan penelitian juga ya ada di sini. Oke, this. Oke, jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang taksonomi ya. Itu pengelompokan makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Jadi kan dia ada ini ya tuh, ada kingdom, ada filum atau divisi, ada kelas, ordo, familia, genus, misalnya sebut marga juga tuh spesiesnya. Jadi semakin tinggi tingkatan takson maka semakin banyak anggota taksonnya. Kalau semakin ke bawah tuh makin dikit ya, makin sempit jadinya gitu. Dan semakin rendah tingkatan ya berarti makin dikit anggotanya gitu ya. Ke makin dikit tapi persamaannya makin banyak. Kalau yang makin banyak anggotanya perbedaannya ya juga makin banyak gitu. Jadi begitu ya untuk urutan takson. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tuh tentang binomial nomenklatur. Nanti mungkin kakak tanya di akhir aja. Kita mulai pembelajaran dulu sambil tunggu partisipannya juga lebih ya. Nanti em, kakak akan kasih beberapa itu namanya binomial nomenklatur, nama-nama ilmiah ya. Nanti kalian em, perbaiki penulisannya benarnya gimana, misalnya gitu. Oke, jadi, nah ini klasifikasi makhluk hidup lima kingdom ya. Jadi paling umum digunakan saat ini adalah sistem klasifikasi lima kingdom. Memang banyak ya klasifikasi-klasifikasi lain, tapi so far ini yang paling umum digunakan. Oh ya, sebelumnya apakah kalian dapat melihat layar kakak? Kakak lupa tadi bertanya. Apakah kakak sudah dapat melihatnya? Ya, Kak. Sudah. Oke, terima kasih. Sudah berarti ya, sudah bisa kelihatan. Jadi makhluk hidup itu kebanyakan jadi lima kingdom, yaitu Monera, Protista, dan Fungi. Itu yang baru ya. Kalau Plantae sama Animalia kan kita sudah belajar. Kalau Plantae itu tumbuhan, Animalia itu hewan. Nah, em, ini ya, kalau biasanya tuh Monera ini ya, itu dia kelompok, dia tuh domainnya lain sendiri dibandingkan yang lain. Jadi kan di atas kingdom tuh ada domain, kalau kemarin kita pelajari ya. Domain itu tuh bagi dua, berdasarkan selnya ya, ada yang prokariot dan eukariot. Nah, kalau Monera ini itu tergolong prokariot sendiri, sedangkan sisanya, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia itu masuk eukariot. Jadi, em, apa sebetulnya selain kompleksitas ya, sebenarnya ada yang paling mendasar yang utama itu dari bentar ini. Oke. Dari prokariot itu dia tuh nggak memiliki inti sel sejati. Bedanya dengan kalau eukariot dia punya inti sel sejati ya. Dan inti sel sejati ini penentunya gimana? Jadi ada namanya materi genetik ya, DNA itu. Dia tuh pasti dalam sel apapun musuh kita manusia tuh dia punya dalam sel itu. Dan DNA tuh kalau dia punya inti sel itu dia akan ya di dalam inti sel itu aja. Tapi kalau misalnya dia nggak punya inti sel ya dia itu akan kemana-mana gitu. Dia tersebar di seluruh selnya. Jadi itu bedanya ya, beda utamanya eukariot sama prokariot. Dan biasanya prokariot tuh dia tuh cenderung uniseluler ya. Memang ada yang multiseluler seperti Monera ini ya. Kita langsung masuk ke Kingdom Monera. Ini apa sebenarnya? Jadi karakteristik umum Monera ini, jujur ya menurut kakak, Monera ini kadang-kadang mungkin bisa keliru ya dengan Protista. Makanya kita bahas satu perbedaannya. Jadi Monera tuh udah pasti dia termasuk domain prokariot. Jadi dia domainnya berbeda ya dengan empat lainnya. Dia domainnya prokariot. Artinya dia tuh tidak memiliki inti sel sejati. Itu yang pertama. Lalu dia tidak memiliki organel karena dia strukturnya sangat simpel, mikroskopis, artinya memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil. Ya, dia bisa uniseluler, bisa multiseluler. Nanti akan dijelaskan di contoh. Memiliki dinding sel, memiliki DNA sirkuler. Biasanya DNA sirkuler ini ciri-ciri prokariot ya. Kalau DNA-nya sirkuler. Kosmopolit dapat temukan mana saja dan reproduksi secara vegetatif. Biasanya membelah diri atau fermentasi.
Oke, jadi contoh Monera itu golongan bakteri dan alga virus cyanobacteria. Jadi kalau menguntungkan memberikan iya ya. Jadi sebetulnya selain itu nggak terus ini ya. Selain itu Monera itu juga punya karakteristik lain, yaitu dia itu bisa bersifat heterotrof dan autotrof ya. Heterotrof dan autotrof. Jadi sebetulnya Monera itu juga bisa, dia bisa em, memperoleh makanannya sendiri ya. Memperoleh makanan sendiri itu contohnya itu seperti bakteri itu yang mana Cyanobacteria alga biru itu dia sebetulnya memiliki klorofil walaupun jumlah sedikit dibandingkan dari yang kingdom Plantae ya, tapi dia tetap memiliki yang namanya klorofil. Jadi dia tuh bisa em, menghasilkan makanan sendiri ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi em, dan autotrofnya itu bisa ada dua. Sebentar nih kakak tambahkan ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas. Kalau autotrof itu memiliki dua yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Di ini ya perbedaan utamanya. Kalau foto foto autotrof itu dia tuh pakai cahaya matahari seperti tumbuhan yang bisa kita kenal tuh kalau tumbuhan tuh dia kalau autotrof ya kita sebut autotrof tapi sebetulnya kalau mau lebih spesifik dia foto autotrof tumbuhan itu. Kenapa? Karena dia tuh sumber energi itu dari cahaya matahari. Kenapa dia bisa menghasilkan energi itu dari matahari, dari cahaya matahari. Makanya fotoautotrof. Nah, kemoautotrof tuh boleh dikatakan tuh seperti kelebihannya dari bakteri ya. Karena tidak bisa dilakukan oleh organisme lain. Hanya bakteri yang bisa melakukan kemoautotrof. Dan kemoautotrof itu biasanya dari reaksi kimia, sumber energi utamanya menghasilkan makanan dari karbon. Dan karbon dari mana? Biasanya kalau yang di bawah laut itu ya, yang sangat dalam itu dia akan peroleh sumber karbonnya dari karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan larut di dalam air dan sumber karbon itu akhirnya digunakan dimanfaatkan untuk kemototrof ini. Jadi dia nggak membutuhkan cahaya matahari lagi. Em, jadi sini cyanobacteria itu contoh autotrof, lalu bakteri yang pada umumnya kita sering temuin, misalnya kayak Salmonella, kayak Escherichia coli, yang pokoknya antara yang menguntungkan, ada yang merugikan, itu dua-duanya heterotrof ya. Dia berarti harus em, mengambil dari luar makanannya, gitu. Itu perbedaannya. Dan habis itu mengenai micellar multiselular, memang betul kebanyakan bakteri yang dari kelompok Monera itu dia tuh bersifat uniselular. Jadi dia tuh sebetulnya hanya satu sel aja. Udah prokaryote itu satu sel doang. Jadi itu ciri-ciri Monera ya. Dia makanya mikroskopis kecil karena dia hanya satu sel doang. Dan kita manusia pun kalau sama satu sel doang itu sangat kecil. Harus lihat di bawah mikroskop gitu. Em, dan kalau alga biru itu dia tuh sebenarnya jenis bakteri ya, makanya namanya cyanobacteria ya. Dia tuh memiliki karakteristik yang seperti tumbuhan karena dia bisa masak makanan sendiri, dia punya klorofil, tapi dia itu prokariot. Jadi dia termasuk Monera ya. Jadi jangan salah, jangan karena dia bisa punya klorofil nanti akan dijelaskan lagi di um, Kingdom Protista. Jadi alga biru ini ada dua ya, ada unicellular, multicellular, tapi kebanyakan dari Kingdom Monera ini unicellular ya, karena dia memang mikroskopis gitu. Oke, jadi kalau misalnya mau catat boleh dicatat dulu. Jadi ciri khas utama Demonera ini prokariot ya. Ada yang heterotrof atau trof dan dia tuh bisa bersifat uniselular maupun multiseluler sama jadinya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu atau belum ada? Atau kakak jelasannya terlalu cepat? Oke, kalau belum ada, em, kita lanjutkan aja ke yang protista. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan bingung, boleh langsung tanyakan ya. Oke, jadi ini ada beberapa contoh dari Monera ya sama perannya apa. Kurang jelas ya pada buram di sini. Dan ini juga kira-kira bentukannya dari Monera tuh kayak gini ya. Dia kecil sekali ya. Kayak satu sel gitu. Dia bentuknya walaupun koloni ya. Misalnya begini ini kakak.
Zoom dikit. Jadi mungkin kan berpikir misalnya kayak yang kayak gini kan. Bentukannya kayak gini nih. Misalnya. Itu kan kelihatannya banyak ya. Tapi dia tuh sebenarnya satu sel. Karena hitungannya tuh dia koloni. Ini namanya satu sel aja. Dan dia padat gitu. Dan dia tuh kalau udah ngumpul tuh jadinya disebut satu koloni jadinya. Tapi dia tetap aja uniseluler ya. Karena kalau multiseluler tuh seperti kita manusia, lalu sel-sel itu akan membentuk jaringan dan lalu akan membentuk organ dan sistem organ dan sebagainya. Jadi kalau itu multiseluler. Oke, Em, mungkin sampai situ udah jelas. Kalau Kingdom Protista tuh jujur hampir mirip dengan Monera, tapi dia tuh bedanya dia tuh selnya tuh eukariotik, berarti dia memiliki membrana inti sel. Jadi itu letak bedanya di inti sel utamanya ya. Em, itu perbedaannya dengan Monera. Dia tuh memiliki jaringan sederhana dan tidak memiliki organ. Jadi beda dengan makhluk hidup yang lainnya seperti fungi, tumbuhan, dan hewan. Jadi uniknya tuh Protista tuh kayak gimana ya, dia tuh ada yang nyamain gitu, dia tuh ada mirip dengan hewan, bisa mirip dengan tumbuhan, bahkan juga ada yang mirip dengan fungi gitu. Itu protista, tergantung jenis mikroorganisme, tapi maksudnya organismenya, dia tuh ya gitu, protista tuh dia bisa ada mirip-mirip gitu, tapi dia nggak bisa dikategorikan tumbuhan maupun hewan gitu. Jadi dia tuh juga sangat bervariasi. Ada yang bisa dilihat oleh mata kita, jadi nggak semuanya mikroskopis. Kalau Monera tuh kebanyakan pasti mikroskopis, kita harus lihat di bawah mikroskop baru kelihatan. Tapi kalau Protista ini, kita tergantung sekali lagi tergantung organismenya. Ada yang dari kasat mata pun kita sudah bisa lihat. Jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, ada Protista yang namanya mirip hewan. Misalnya kita kenal dengan protozoa. Mungkin kalian sering dengar ya, protozoa. Terus tuh atas satu sel uniseluler itu ada plasmodium, amuba, Proteus, banyak namanya pokoknya. Oke, susah sebutnya. Tapi intinya begitu. Nah, ini kalau misalnya contohnya ini nih. Kita punya paramecium ini. Nanti tuh sejenis dia protista ya, bukan bakteri. Dia tuh lebih gede jadinya. Dia mikroskopis. Dulu kakak pernah praktikum ngelihat paramecium di bawah mikroskop. Nah, itu sebetulnya dia tuh mikroskopis. Sebetulnya kelihatan sih salah kayak satu titik gitu kalau lihat langsung. Tapi dia tuh kalau dibandingkan dengan bakteri itu kan nggak kelihatan. Jadi kalau kalian lihat di bawah mikroskop itu dia tuh jauh lebih besar daripada bakteri ukurannya. Jadi itu perbedaan ukurannya. Monera tuh sekali lagi jauh lebih kecil daripada protista walaupun sama-sama mikroskopis ukurannya. Jadi gitu dia tuh uniselular juga sendiri-sendiri. Tapi dia eukariot, dia lebih kompleks gitu. Karena dia memiliki inti sel. Kalau yang sebelumnya kan enggak ya. Itu perbedaan utamanya. Lalu di sini ada ekosistem tumbuhan, misalnya namanya alga atau ganggang. Bentuknya menyerupai tumbuhan, namun tak memiliki organ. Nah, itu perbedaan utamanya dengan em, yang sejati ya, misalnya gitu. Kayak yang mirip hewan tuh kenapa, kalau dibilang mirip hewan, kenapa sama-sama eukariot domainnya. Tapi kenapa nggak dikategorikan di kingdom animalia aja, malah dikategorikan di protista mirip hewan. Nah, itu bisa jelaskan kenapa. Karena dia tuh nggak ada yang namanya organ yang seperti layaknya hewan gitu. Walaupun mungkin sama-sama bisa bergerak, sama-sama bersifat heterotrof, tapi organ penyusunnya tuh nggak lengkap gitu, beda dengan hewan. Dia tuh hanya satu sel, uniseluler, sedangkan kalau animalia tuh kan multiseluler. Jadi itu perbedaan utamanya ya. Nah, kalau protista tumbuhan tuh juga sama, begitu juga. Kalau tumbuhan tuh mulai dari ukurannya dia mikroskopis. Em, ada yang kelihatan nih bisa kita lihat secara kasat mata ya gitu, kita bisa lihat langsung. Tapi ada juga mikroskopis gitu. Contoh protista tumbuhan tuh ini, seperti rumput-rumputan kayak gini ya. Ini termasuk protista mirip tumbuhan dia. Kenapa? Dia tuh kalau yang mirip tumbuhan ini dia tuh sudah pasti dia autotrof ya. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia punya yang namanya sel klorofil. Tapi dia tuh nggak punya tipikal tumbuhannya pada umumnya. Nggak memiliki organ akar, batang, dan daun yang biasanya terdapat pada planta, kingdom plantae. Itu ciri khasnya. Jadi itu dia tuh membuat kelompok sendiri makanya. Jadi sebutnya protista mirip tumbuhan. Lalu ada lagi protista mirip jamur. Em, sama seperti jamur ya, dia tuh sifatnya heterotrof. Jadi itu bergantung pada organisme lain untuk
em, makan sehari-harinya ya maksudnya untuk mendapatkan energi. Nah, dia tuh memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof dengan cara menguraikan zat makanan. Jadi, yang mirip jamur tuh saya jamur air dan jamur lendir. Jadi, ini ya, kalau misalnya tadi ini contoh protista mirip jamur, em, sebetulnya dia tuh dari segi struktur tuh sudah hampir mirip ya dengan jamur, makanya namanya protista mirip jamur. Hanya saja perbedaannya tuh terletak di kompleksitasnya. Kalau jamur tuh dia lebih kompleks sekali lagi. Jadi, em, perbedaan utamanya protista dengan kingdom-kingdom yang lain ini terletak di em, kompleksitasnya. Kalau misalnya hewan itu kan kita tahu ya dia kan multiseluler gitu, sama begitu juga dengan yang lain semuanya multiseluler. Nah, kalau protista ini enggak, dia uniselulernya kayak boleh dikatakan sel dari si hewan itu sendiri, tapi dia berdiri sendiri ya gitu ya. Satu sel tapi dia berdiri sendiri. Jadi itu singkat definisi dari protista ya. Tuh ini contohnya, contoh-contoh protista beserta perannya. Jadi untuk sementara ini Kak kasih waktu, siapa tahu misalnya ada yang ingin bertanya tentang Monero Protista, apakah ada yang ingin bertanya sejauh ini sebelum kita lanjut ke kingdom lainnya? Karena materinya di sini sih lebih banyak kehafalannya. Jadi jadi kalau misalnya ada bingung tentang perbedaannya boleh ditanyakan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan juga di kolom chat. Oke, berarti sejauh ini tidak ada yang bertanya ya. Berarti kakak anggap sudah clear. Tapi kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, em, boleh tanyakan saja langsung ya. Oke, jadi kalau misalnya dulu ya, atau dulu sekali, itu kan cuma dua kingdom ya, Animalia dengan Pantai. Jadi itu fungi itu dulu mungkin masuk bingung dikategorikannya di mana dibilang dia itu tumbuhan tapi dia nggak bisa berfotosintesis. Dibilang hewan tapi dia tuh strukturnya kayak tumbuhan dan dia itu juga gimana ya nggak bisa bergerak kan boleh dikatakan ya kalau fungi itu dia seperti tumbuhan. Jadi dibikinlah satu kingdom tersendiri ya yaitu kingdom fungi. Jadi dia tuh mirip dengan tumbuhan tetapi tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia tuh heterotrof. Jadi dia tuh mengandalkan organisme lain atau enggak zat-zat organik itu buat memperoleh makanannya. Jadi misalnya kayak ada ya fungi itu beberapa tuh yang ada yang maksudnya menguntungkan, tapi ada juga yang patogen. Jadi misalnya contohnya yang ada di sariawan tuh itu termasuk fungi ya. Dan itu yang contoh yang merugikannya. Jadi itu satu contoh dia tuh memperoleh energinya atau zat makanan dari situ. Jadi struktur tubuh jamur itu ada uniseluler, berupa benang, dan memiliki bentuk tertentu dapat dilihat oleh mata kita. Jadi itu ciri khasnya ya, kayak hifa ya, kayaknya benang-benang gitu. Struktur benang namanya. Itu ciri khas dari jamur. Lalu jamur hidup itu dengan cara menggunakan senyawa organik maupun anorganik. Nah itu dia seperti yang kakak bilang, jamur tuh ada yang hidup rahasia pada organisme lain. Dia selnya itu buah hifa. Mungkin kalau kalian jamur ada suka kayak benang-benangnya itu namanya hifanya. Dia tuh eukariotik sama seperti yang lainnya yang prokariot hanya prokaryotik hanya itu aja apa namanya dari Kingdom Monera. Dia tidak memiliki kloroplas dan dinding sel terbuat dari kitin. Nah, ini dua perbedaan utamanya dari tumbuhan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Dia itu tidak memiliki kloroplas. Sama ini kan dari kitin. Nah, kalau tumbuhan itu dinding selnya mungkin nanti ada di slide yang bawah, tapi kakak tulis dulu. Kalau misalnya, kalau ciri khas, justru ini ya ciri khas utama dari tumbuhan itu dia memiliki kloroplas. Artinya bisa menghasilkan makanan sendiri dengan autotrof ya. Em, Fotoautotrof. Kalau dari dinding selnya itu dia tuh kiten kalau jamur. Tapi kalau tumbuhan tuh dari selulosa. Jadi itu perbedaan utamanya ya. Ini tumbuhan.
Dari ini dari Kingdom Lantai misalnya. Oke. Dan dia menghasilkan spora atau perkembang biakannya. Jadi kan kalau tumbuhan bertai itu bisa banyak ya. Ada yang bertunas, kayak gitu, ada yang dari biji, ada yang dari bunga dan sebagainya. Nah, kalau jamur nih, fungi itu kebanyakan dari spora. Jadi itu perbedaan utamanya. Plantae dengan kelompok fungi ya. Pertama, fungi itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan dinding sel terbuat dari kitin. Kalau itu dari selulosa. Jadi jamur itu karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri seperti yang sebelumnya kakak sudah katakan. Jadi dia tuh di dalam ekosistem itu dia bertindak sebagai pengurai. Jadi kan kalau di rantai makanan ada ya yang paling akhir itu jamur ya sebagai pengurainya. Nah dari situ dia memperoleh energinya ya dari penguraian ini begitu. Jadi ini peranan jamur dalam kehidupan manusia. Mungkin kita banyak ya kenal namanya fermentasi. Fermentasi itu kayak misalnya buat tempe, tape, keju semuanya yang berhubungan sama fermentasi. Bahkan pembuatan roti seperti yeast itu juga ya masuk ya. Tapi kalau yeast tuh sepertinya bukan fungi ya. Dia tuh termasuk protista mirip fungi karena dia sel kecil-kecil gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh dia masuk protista. Tapi intinya kalau yang kita berhubungan sama klimat sehari-hari ini itu fungi ya. Contohnya ini kalau yang merugikan kayak ini yang menyebabkan kurap. Nah, itu satu contoh yang merugikan ya. Tapi kalau menguntungkannya misalnya buat makanan, misalnya kayak Rhizopus oryzae, itu kan biasanya digunakan untuk membuat tempe. Jadi yang putih-putih di atasnya itu, di atas tempe kan kayak ada putih-putihnya, lapisan putih itu. Nah, itu boleh dikatakan funginya ya. Dan itu dimanfaatkan untuk buat tempe. Jadi itu contoh yang menguntungkan ya. Oke, sepertinya kakak lanjutkan aja ke pantai. Baru nanti kalau misalnya ingin bertanya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kepikiran ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau di kolom chat aja ya. Oke, kita lanjutkan aja di sini. Organisme itu digolongkan ke dalam kingdom pantai itu memiliki karakteristik sama seperti sebelumnya dia eukaryotek berdinding sel, tapi ini dinding selnya selulosa ya. Bedaannya memiliki kloroplast dan jaringan subdivisi menjadi organ akar, batang, dan daun. Nah itu bedanya ya. Kalau jamur kan gak ada daunnya ya. Itu masuk bedaannya dia tuh strukturnya beda dengan yang ada di Kingdom Plantae. Jadi dia makanya bikin kingdom itu sendiri. Ya, Kingdom Plantae, kayak kata dalam bahasa Inggris ya plant, atau dikenal dengan tumbuhan sebagai produsen utama karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Oke, ini sudah tahu ya. Ini tumbuhan juga sebetulnya bisa menghasilkan spora, jadi tergantung tanamannya balik lagi ya. Contohnya tanaman paku ya, itu dia menghasilkan spora dia. Kalau jamur ya kebanyakan dia memang menghasilkan spora. Dia coba perkembangbiakan kebanyakan seperti itu. Tumbuhan yang mengambil spora itu rumput dan paku seperti yang kakak bilang tadi. Ternyata ada di bawahnya. Ada pun tumbuhannya berkembang biak dengan biji terdiri atas dua kelompok. Jadi ada dua kelompok itu berbiji terbuka, gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Jadi yang kita sering temuin itu justru yang berbiji tertutup ya. Misalnya kayak buah-buahan yang kita makan seperti apel dan sebagainya itu dia tertutup karena dia terlindungi oleh daging buahnya itu tertutup. Nah, kalau yang terbuka itu seperti itu deh kalau nggak saya kayak kayak pinus itu juga ya. Itu terbuka. Dia gimnospermae berarti. Jadi kebanyakan ya yang kita sering temui itu dia berbiji tertutup. Kalau tumbuhan berbiji tertutup itu berdasarkan, nah dibagi lagi ini. Kalau berbiji tertutup itu ada dua. Keping bijinya dibagi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Mungkin kayak sudah tahu juga kalau monokotil dikotil. Monokotil tuh dia biasanya lebih sederhana, biasanya ya. Tanamannya lebih sederhana, yang kecil-kecil gitu. Dan di batangnya pun yang berongga gitu, akarnya serabut dan sebagainya. Kalau dikotil biasanya pohon-pohon besar ya. Seperti mungkin kayak rambutan misalnya kayak apa dan lainnya pokoknya yang memiliki pohon yang gede itu biasanya tumbuhan dikotil.
Nah, kalau animalia tuh yang paling mudah karena kalian dapat melihat langsung ya dia dapat bergerak. Dan habis itu just dia bisa berinteraksi dengan kita manusia ya. Itu udah jelas kelompok animalia dan dia itu juga oke, ada juga hewan yang seumur hidupnya menempel dari tempat. Oke, ada juga. Tapi kebanyakan itu dia dapat bergerak ya, dan bergerak dan dia bisa makan. Maksudnya gitu dia tuh kita bisa ngelihat kalau misalnya kayak jamur kan walaupun dia tertutup kita nggak mungkin yang lihat tiba-tiba jamur makan ya. Kebanyakan kan dia langsung menyerap aja energinya dari misalnya ya dari apa ya namanya dari tempat lain sih gitu dari inangnya gitu misalnya kayak menempel di tumbuhan lain dan sebagainya. Itu contohnya gitu ya. Tapi kan kalau animalia kita bisa lihat langsung ya. Misalnya kita kasih kucing makan, dia langsung makan gitu. Kita jelas kalau dia tuh heterotrof. Jadi itu masuk ciri khas dari animalia ya. Seperti sebelumnya memiliki dinding sel juga, multiseluler, heterotrof, dan sel dapat berpindah tempat dengan jelas. Jadi itu secara umumnya seperti ini. Mungkin kalian juga paling familiar dan paling gampang membedakan kingdom animalia ini. Jadi ukuran hewan bervariasi dari yang kecil sampai yang paling besar ini sudah jelas ya. Oke. Jadi struktur tubuh hewan yang paling sederhana adalah golongan porifera yang menempel di dasar lautan. Adapun struktur hewan yang paling kompleks disebut pada golongan chordata. Jadi chordata itu hewan yang memiliki tulang belakang, seperti sebelumnya kita sudah belajar di taksonomi. Jadi hewan yang memiliki tulang belakang ya, seperti ya banyak sih sebetulnya ya yang tak bergerak misalnya kayak contoh sederhananya kayak kucing, kayak hewan-hewan yang gede juga bisa kayak serigala, kayak macan dan sebagainya itu masuk kan kita termasuk kingdom animalia juga ya kita manusia itu kita juga termasuk dalam golongan chordata yang yaitu memiliki punya tulang belakang ya bukan tulang lunak ya kalau misalnya kayak siput kan golongannya moluska lain lagi dia nggak punya tulang belakang jadi itu ya jadi yang paling banyak dan yang paling besar itu dari golongan chordata jadi coba kita lihat ya golongan jadi golongan porifera itu seperti ini ya terumbu karang. Oh ya, sebelumnya Kakak belum menjelaskan ya. Oke, jadi ini contohnya ya. Kan ada disebut di sini ya. Ini di highlight juga. Ada hewan yang seumur hidupnya menempel dan dia tidak berpindah tempat. Nah, itu contohnya terumbu karang ya. Oke, jadi kita cari ya terumbu karang ya. Oke, jadi sebetulnya perbedaannya ini ya. Mungkin sebelumnya kan kita tahu ya kalau animalia tuh ciri khasnya tuh dia dapat bergerak dengan jelas seperti yang kakak bilang sebelumnya. Betul, emang kebanyakan begitu. Cuma tadi kakak lupa menyebutkan ada satu dari kingdom animalia gara-gara tadi ini ada di sini ya, golongan porifera. Nah, golongan porifera itu yang paling sederhana itu dia terumbu karang namanya. Itu golongan porifera. Terumbu karang tuh kalian jangan salah, dia bukan tumbuhannya, bukan benda mati, bukan batu-batuan di dasar laut enggak, tapi dia tuh tergolong dari kingdom animalia sebenarnya terumbu karang ini. Kenapa terumbu karang ini termasuk animalia? Padahal kan dia nggak pernah bergerak dan dia tuh kayak batu-batuan aja gitu kan. Maksudnya kayak komponen abiotik, bukan seperti makhluk hidup. Nah, itu sebetulnya kenapa? Karena dia tuh memenuhi ciri-ciri sebagai animalia. Yang pertama sudah jelas dia tuh heterotrof. Dia nggak bisa ini namanya berfotosintesis, menghasilkan mana sendiri. Dia nggak bisa itu. Jadi kalau yang golongannya heterotrof itu sudah pasti bukan kelompok dari tumbuhan ya. Karena ciri khas dari tumbuhan itu dia memiliki kloroplas dan sudah pasti bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi itu beda utamanya. Lalu yang kedua itu em, terumbu karang itu dia memiliki yang namanya sel penyengat. Nah, jadi hmm, jadi sebenarnya sel penyengat itu untuk apa? Sel penyengat itu digunakan ya untuk menangkap mangsa. Jadi itu dia sebelumnya seperti tadi ya. Dia kan heterotrof. Jadi dia tuh gunanya itu untuk menangkap mangsa jadinya. Jadi itu kenapa terumbu karang itu masuk kingdom animalia ya. Bukan bukan hewan, bukan maksudnya bukan hewan tadi. Maksudnya bukan tumbuhan, bukan fungi, tapi animalia karena sifatnya heterotrof ini. Jadi dia nggak pernah berpindah tempat. Dia kalau sudah di situ ya di situ terus jadinya.
Makanya banyak yang suka salah yang ngirain terumbu karang itu jenis tumbuhan atau komponen, malah ada yang ngirain komponen abiotik kayak batu-batuan. Padahal enggak ya. Oke, jadi itu mm-mm, terkenal dengan kajian hewan dilakukan karena dari semua lain. Ya betul. Jadi ada yang herbivora dan karnivora, bahkan juga ada yang omnivora. Jadi kalau mungkin tuh sudah tahu ya, karena kan dia nggak bisa menghasilkan mana sendiri, jadi dia tuh harus memperoleh dari yang lain, antara dia memangsa hewan lain yang lebih kecil gitu, atau enggak dia memakan tumbuhan. Nah, yang paling kompleks justru menurut kakak yang paling kompleks membedakan tuh sudah jelas ya, itu dari kelompok Kingdom Animalia sama Kingdom Lantai, karena dia tuh begitu banyak ya, dan strukturnya juga paling kompleks di hewan sama lantai, jadi itu tuh banyak kategori ini. Tumbuhan tadi kan ada ini ya, udah dibagi lagi nih, menghasil berkembang biaknya gimana caranya, lalu habis itu dari segi biji pun dibagi lagi, nanti ada yang terbuka dan tertutup, lalu habis itu yang tertutup dibagi lagi, yang ada nikotil monokotil, jadi sama seperti hewan ini juga. Jadi em, Kingdom Animal itu sangat luas ya, maksudnya gak cuma anggotanya banyak karena begitu banyak jenis hewan di dunia ini, tapi juga apa namanya, perbedaannya juga begitu banyak ini ya. Selain anggotanya banyak, makin banyak anggotanya, makin banyak bedaan. Jadi suka makin banyak lagi golongannya, dibagi lagi dua kelompok besar, itu golongan invertebrata dan vertebrata. Invertebrata tuh kalau ada kata in atau a dan sebagainya gitu, itu artinya tidak memiliki ya. Jadi tidak memiliki tulang belakang seperti cacing, kerang dan cumi. Jadi itu yang lembek-lembek kayak gitu tuh, yang em, kayaknya kesannya sedikit kayak berbentuk ya gitu ya katakannya. Itu biasanya tidak memiliki tulang belakang. Jadi em, kayak kerang gitu ya. Itu sebetulnya hanya karena dia memiliki kayak struktur terluarnya gitu ya, kayak apa ya namanya, shellnya gitu. Itu termasuk invertebrata. Jadi itu cara dia melindungi dirinya sendiri ya. Kalau yang vertebrata ya sudah jelas ya. Kita pasti temuin, bahkan ikan tuh juga memiliki tulang belakang ya. Kalau kita makan kan banyak tulang ikan, itu dia tulang belakangnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak cumi kan nggak ada ya tulang-tulangannya gitu. Pokoknya kalau yang ada tulangnya itu sekecil apapun itu tergolong vertebrata, dan yang paling banyak itu vertebrata ya, golongan dari vertebrata. Oke, jadi ini ada contohnya, kita boleh zoom sebentar ya. Jadi ini contohnya film-filmnya. Kalau sekali lagi kalau hewan tuh film, kalau divisi tumbuhan, Polyphera itu bisa menempel dari dasar lautan di Papua, itu golongan terumbu karang. Dia banyak ya. Kalau ini ulang penyengat berongga, ini termasuk yang invertebrata ya, kelompok ubur-ubur ini. Nah, cacing-cacingan ini juga sama cumi ini juga kelompok invertebrata. Begitu ya. Jadi ini masuk, ini yang gaptung belakang semua ya. Ini sangat banyak ya penggolongannya ya. Sangat yang spesifik. Walaupun sama-sama. Bahkan ini kalau misalnya cacing pun ada dua ini ya. Kalau yang misalnya cacing popot gini kan dia tubuhnya silindris, tidak bersegmen. Tapi kalau cacing tanah itu dia nggak silindris, tapi dia tubuhnya bersegmen juga. Gitu. Jadi sangat-sangat luas ininya, karakteristiknya. Jadi makanya makin lama makin sempit. Tapi sebetulnya ini nggak usah dihafal, yang penting kan cukup pahami aja. Kira-kira kalau dari kelompok ini apa, karena kebanyakan itu dia yang umum-umum aja ya. Kalau sebagian tuh kan memang kurang disebut gitu. Oke, jadi sepertinya itu aja ya materi kita. Mungkin kakak akan coba kasih latihan di sini sebentar ya. Oke, kita masih punya waktu lumayan lama, jadi kita latihan sebentar untuk penulisan nama ilmiah. Hmm. Jadi sebetulnya
Kalian nggak usah sekarang tuh nggak usah pusing. Maksudnya eh nama-namanya kok, maksudnya nggak familiar gitu ya. Nggak apa-apa. Ini kita lagi coba pelajari penulisannya aja dulu ya. Oke, jadi ini kakak tuliskan berapa nama-namanya ya. Jadi kakak tuh mau kalian sebutin satu, misalnya, contohnya misalnya ini. Oke, ini kakak harus gantiin ya. Oke, jadi misalnya ini Ambua Proteus pertama. Ini dari kelompok Protista ya. Nah, tapi kakak nggak akan nanya ini dari kelompok mana. Kakak mau nanya apakah penulisannya sudah benar atau enggak. Jadi ini kakak kasih satu contoh. Kalau sudah benar, bilang aja udah benar ya. Oke, jadi ini bukan dalam maksudnya italek ya atau garis bawah. Jadi anggap aja ini italek karena ini mestinya ditulis dalam italek ya. Kalau kita menulis nama ilmiah tuh harus dalam italek. Kalau untuk penulisan di ini harus italek. Tapi kalau misalnya kita tulis di mana ya kayak laporan tulis tangan gitu, itu cukup digaris bawahi gini. Jadi itu tata tulisannya yang gini ya benar ya. Kalau nggak digaris bawahi harus italek. Jadi anggap aja semuanya nih italek ya. Oke. Jadi kita perhatikan huruf besarnya. Jadi sebelumnya kita tahu kalau penulisannya benar itu huruf yang pertama tuh besar, lalu yang keduanya tuh huruf kecil. Jadi contohnya ini, amuba proteus. Pertama udah jelas anggap aja italek. Dan kita tuh ngeliat ini. Ini yang salah itu di sini. Karena A-nya huruf kecil ya. Berarti dia A-nya harus gede. Jadi yang benar itu A-nya gede, tapi sisanya sudah benar. Gitu. Hmm, itu aja ya. Untuk ini di bawahnya itu misalnya Papamezium caudatum. Ada yang ingin jawab apakah penulisan ini sudah benar atau belum? Penulisan ini benar atau salah? Penulisan ini. Ada yang ingin menjawab? Boleh di kolom chat, boleh di langsung speaker. Menurut saya, Kak, kalau di awal kalimat itu harus huruf besar. Ya, oke. Berarti kalau oke tadi siapa yang jawab Rizka ya? Kalau menurut Rizka, apakah penulisan Papaemesium caudatum ini sudah betul atau masih ada yang salah? Salah. Salah, Kak. Kalau menurut oke ini sebentar ya. Ini kakak hapus dulu. Mungkin gini kurang jelas ya. Oke, ini maaf malah hilang semua tulisannya sebentar ya. Oke, ini dihapus ini ya. Oke, jadi ini tulisannya Parmesium caudatum. Tadi kalau menurut kamu ada yang salah, menurut kamu salahnya di mana? Kalau tulisannya yang ini? Kak, boleh diulangi lagi, Kak? Oke, oke. Jadi ini Nama ada ya. penulisan ini ya. Ini masing-masing satu-satu ya. Nah, ini kakak lagi mau tanya gitu. Misalnya satu ini penulisan ini Paparmesium caudatum. Ini penulisannya sudah benar atau enggak? Maksudnya menurut aturan dari penulisan tata nama ilmiah gitu. Penulisan. Menurut saya, Kak, tidak. Soalnya di awal kalimat itu harus huruf besar. Oke, jadi itu sebetulnya sudah oke, mungkin nggak kurang jelas, tapi itu huruf P-nya sudah besar ya sebenarnya. Besar. Oke, nggak apa-apa. Tapi betul, emang kalau misalnya penulisan ilmiah tuh harus sebesar pertamanya. Em, tapi secara keseluruhannya, oke, jadi ini P-nya besar ya. Kalau misalnya masih bingung, oke, anggap aja P-nya itu sudah besar. Em, apakah masih ada yang salah lagi? Kak, penulisan untuk nama ilmiah yang ketiga juga salah. Oke, kalau yang ketiga salahnya di mana? Soalnya Kak, yang kedua itu huruf besar, seharusnya kan huruf kecil. Oke, betul ya. Karena SCBC Wali itu mestinya C-nya kecil. Oke, Terus sebenarnya untuk P,
Ya, ada lagi. Terus yang tulisan keempat itu seharusnya kan huruf kecil semua. Terus yang di kalimat yang pertama huruf besar dan yang kalimat nama keduanya itu huruf kecil. Mm-mm. Oke, betul. Ada Terus lagi yang yang ingin tambahkan? berikutnya homo spesies itu nulisannya itu benar karena Oke, yang jadi pertamanya ini itu tidak huruf benar besar ya. dan yang kedua Ini huruf kecil. salah, ini juga salah. Oke, lalu kalau yang di bawahnya apakah ingin dilanjutkan? Untuk Ada ada Ziamais yang masih ada itu yang kakak. salah. Oke, untuk Zeamais gimana? Apakah salah atau benar? Mau, ini ya mau. Atau ada lagi yang ingin menjawab apakah penulisan ini salah atau benar? Oke, ini Untuk yang ke itu telah berubah ya. Setelah homo spesies juga itu kak salah. Soalnya kan seharusnya huruf pertamanya itu huruf besar. Oh, berubah. iya betul ya, karena Zeamais dia harus huruf besar, yang pertamanya besar, betul ya. Lalu kalau untuk yang terakhir, apakah ada Terus yang yang bisa dijawab? terakhir juga salah. Seharusnya kan untuk huruf keduanya itu untuk nama Latin yang keduanya itu huruf kecil. Oke, betul. Jadi kalau misalnya yang tricky kayak gini, oke, terima kasih banyak Sandra sudah aktif menjawab. Dan Kakak Fatih kan juga di kolom chat sudah ada satu menjawab dari Stefani. Setelah misalnya CV saya tulisannya benarnya ini. Oke, betul ya, terima kasih. Bagi yang sudah aktif menjawab, Kakak harap nanti yang lainnya juga lebih aktif menjawab. Nggak apa-apa, walaupun misalnya nggak mau ngomong langsung, di kolom chat juga boleh ya. Oke, jadi kita koreksi sama-sama. Jadi betul, kalau yang pertama itu kan di sini ada amoeba proteus. Jadi dia salah kenapa? Karena huruf A-nya harusnya besar. Jadi itu yang commonnya. Bukannya huruf yang besar itu utama. Jadi meskipun kalian misalnya buat satu judul ya, dan semuanya itu huruf besar, tapi kalau namanya nama Latin dia tetap harus mengikuti, maksudnya nama ilmiah dia tetap harus mengikuti aturan ini ya, tetap harus mengikuti aturan ini. Jadi nggak boleh ya, misalnya hanya karena judul semuanya huruf besar lalu kalian nulisnya begini misalnya, kayak ini Escherichia coli, C-nya gede juga, itu salah. Tapi kalau misalnya kalian nulis judul dan hurufnya gede semua, kalian tulis seperti secara misalnya secara visa ini, kalian kapital semua itu juga salah. Jadi tetap harus mengikuti standarnya. Misalnya yang benar di sini itu kakak tandain ke sistem. Jadi yang benar di sini itu penulisan di Paramecium caudatum dan Homo sapiens. Jadi cuma dua aja benar ya. Jadi ini salah semua. Um, Amoeba proteus salah karena A-nya tidak besar. Escherichia coli itu karena C-nya juga besar. Kalau ini besar semua juga salah. Meskipun kalian misalnya nulis judul itu besar semua, tapi sekali lagi harus mengikuti aturan. Dan harus italic ya. Sebenarnya ini kakak salah karena nggak italic. Kakak lupa ganti italic. Jadi sebetulnya yang benar tuh seperti ini nih. Gimana ya? Tulisannya bisa dibikin italic nggak di sini? Oke, susah ya. Oke, ini makanya susah. Kakak udah nggak bisa italic di sini. Jadi intinya begitu. Dia harus italic ya. Tulisannya miring itu. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, di contoh ya. Nah, ini kakak belum mau hapus ya. Kakak jelasin ini dulu dah. Jadi itu salahnya ya. Di situ em, ini Homo sapiens betul, satu besar satu kecil, Zeamais itu gak boleh hurufnya kecil dulu sama kayak Muapoteo, salahnya di situ. Dan Hibiscus rosa sinensis. Jadi meskipun dia ada tiga ya, kalau yang lain kan namanya kan dua ya, misalnya kayak Zeamais, Homo sapiens, tapi kan kalau ini ada tiga ya. Tapi ini kakak kasih tanda penghubung, jadi buat pendataan rosa sinensis itu satu kata. Jadi rosanya harus kecil ya, hibiscus doang, hanya gede. Iya, betul. Terima kasih Nayaka dan Daraka. Betul. Tulisan yang benarnya kayak gitu ya. Dia harus miring seperti itu. Jadi contohnya gitu ya. Ini kakak clear, jadi biar kelihatan contoh yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau menyebutkan nama ilmiah, nggak cuman nama spesies ya. Karena kalau ini kan nama spesies. Trypanosoma gambians. Gitu. Itu kan ini Trypanosoma itu nama genusnya, lalu Gambians itu nama spesiesnya. Jadi digabung. Nah, misalnya kalian menuliskan nama genusnya pun misalnya kayak gini, Plasmodium. Ini kakak ada ragu nih genus tuh bukan. Nah, misalnya gini dah.
Kalian misalnya mau menulis misalnya yang jenis itu pun kalau nama ilmiah dia tuh harus di garis bawah untuk italic juga. Jadi gitu ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Harus tulisnya tuh italic semua ya. Tuh, kalau kalian perhatikan semuanya kan mau spesies apapun itu, mau tumbuhan, mau hewan, mau fungi, bakteri, dan sebagainya itu ya, maupun alga, itu dia tuh semuanya gini, italic kayak gitu penulisannya ya. Jadi kalau diketik itu harus italic. Jadi jangan yang kayak tadi, itu sebenarnya salah ya. Cuman kakak mau nyari italicnya nggak ketemu. Jadi seperti ini ya, penulisannya benarnya. Huruf besar yang pertama, dan yang berikutnya huruf kecil, dan italic. Jadi itu aja sepertinya untuk pertemuan kali ini, tentang binomial nomenklatur sama kingdom-kingdom. Sebetulnya singkat materinya kalau yang mengenai kingdom nih. Cuman klasifikasinya aja kadang-kadang yang agak repot, tapi untuk pengenalan ini sebetulnya simple. Kita masih punya waktu beberapa menit. Apakah ada yang ingin tanyakan? Kakak buka sesi tanya jawab mungkin beberapa menit dari sekarang. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti kita bisa cukupkan kelasnya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Kak, kalau kita nulisnya itu nggak beraturan, nggak sesuai aturan gitu, apa artinya bisa beda? Kalau artinya beda enggak ya? Karena semua spesies itu unik. Dia memiliki nama yang unik ya semuanya. Jadi ya tuh menunjukkan kekhasannya sendiri. Jadi kalau kita salah tulis nggak bakalan em, ada misalnya bakteri yang sama gitu, misalnya gitu. Tepan penulisannya beda. Tapi ya jadi spesies yang beda gitu ya. Itu nggak mungkin. Kita salah nulis tetap aja spesiesnya itu. Cuman kita harus mengikuti aturannya. Misal sama lah seperti kita nulis nama orang ya. Kan kita kan pasti tulis namanya huruf besar gitu. Misalnya kayak nama kakak gini. Kan penulisan awalnya huruf besar kan namanya. Nah, sama juga seperti nama ilmiah nih, spesies-spesies nih kayak bakteri dan sebagainya. Dia ada aturan begitu. Tapi kalau misalnya kalian salah tulis, misalnya kayak tadi, misalnya Escherichia coli, ya lu C-nya kan gede juga. Enggak, dia nggak akan mengubah spesies itu. Tetap aja spesiesnya ya unik, itu aja. Jadi, ya lebih ke aturan aja sih sebenarnya. Tapi nggak akan ada spesies lain yang namanya sama gitu. Oke, Kak. Oke, selain itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalnya masih ingin bertanya, masih kakak buka kesempatannya, boleh di kolom chat. Nanti kalau tidak ada, baru kakak tutup kelasnya. Ya ada Kak. Oke, berarti aman semua ya berarti ya, nggak ada pertanyaan. Berarti kalau misalnya minggu depan kita kuis atau misalnya mulai materi baru, berarti kalian sudah oke ya berarti ya. Berarti kalau sudah oke semua, itu aja materi yang kali ini. Karena memang materinya nggak terlalu banyak ya. Kalau kita cuma mengenal kingdom-kingdomnya, yang repot tuh sekali lagi klasifikasinya. Ya udah itu aja. Ini kakak stop sharing. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir kelas ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga bagi yang sudah aktif. Itu aja dan sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Kakak tutup ya kelasnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih.